Jangan-jangan itu daging bayi yang hilang di kuburan tempo hari. Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Swarna Lokaya. Kali ini kita akan melanjutkan membacakan kisah dari penulis R.D. Lestari yang berjudul Gulai Daging Ibu. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan silahkan follow akun penulis ya. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Swarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Halimah menghentak kakinya sembari menggerutu kesal. Sumpah serapah terucap dari bibirnya. Keningnya mengkerut menambah keriput di wajah tuanya. Ia kesal akan sikap kedua anaknya yang membela Parni, menantu yang paling ia benci. Bukan hanya karena miskin, Parni juga tak punya pekerjaan. Sedari mereka pacaran, Halimah sudah mati-matian menentang. Namun, bukan Gito namanya. Jika tak bisa membuat mamanya menurut padanya. Dengan syarat semua warisan untuk Gito dihibahkan pada mamanya. Wanita mata duitan itu akhirnya mengalah. Iya, Halimah yang punya watak sekeras baja pasti akan luluh. Bukan karena ia sayang anaknya, melainkan uang yang berbicara. Halimah sedari kecil hidup bergelimang harta. Pantang baginya untuk menjadi orang susah. Ketiga anaknya sedari kecil sudah pandai mencari uang. Itu sebabnya Gito tak pernah kekurangan. Walaupun namanya tak termasuk dalam warisan keluarga. Ia rela bekerja banting tulang demi memenuhi kebutuhan istri dan keempat anaknya. Namun, malang tak dapat ia tolak saat ia terjatuh di kamar mandi dan mengalami stroke. Kini ia hanya bisa terbaring tanpa mampu menghasilkan pundi-pundi. Itulah yang disesalkan Halimah. Meski awalnya ia sempat berseteru karena penolakannya, keadaan berangsur membaik sebelum terjadinya tragedi. Gito rajin mengirim uang untuknya seminggu sekali. Lumayan kalau hanya untuk sekedar jajan. Tapi tetap, ia tak pernah sekalipun menerima kedatangan Parni ke rumah. Bersikukuh pada pendiriannya. Halimah berdecak kesal. Kalung emas dan cincin, serta tas yang ia bawa, dicengkramnya kuat. Suasana sepi tak pelak membuat rasa takut kian menggelayut dalam pikirannya. Langkahnya terhenti tatkala sorot matanya tertuju pada seorang pemuda yang duduk di atas motor. Pemuda itu sedari tadi memperhatikan langkah Halimah yang tergesa. "Ojek, Nek," tawarnya. Tatap matanya menelusur ke arah Halimah dengan intens. Halimah mengangguk pelan. Rasa syukur terbit dalam hatinya. Di tempat sepi seperti ini, ia bisa ketemu dengan tukang ojek yang memang sangat dibutuhkannya.
Halimah segera naik ke atas motor tanpa menaruh curiga. Pandangannya tertuju pada sosok yang berjalan cepat menuju ke arahnya. Di bawah pendar lampu penerangan jalan dan keremangan sekitar, sekelebat sosok melambai ke arahnya dengan membawa karung di belakang dan parang panjang. Halimah terpaku sejenak dan tubuhnya bergetar melihat sosok yang semakin nampak jelas bergerak mendekat. Parni. Beruntung Sari diantar beberapa orang bapak yang baik hati untuk pulang ke rumahnya. Luka di lengan yang mengucur sempat diobati sebelum diantar. Motornya pun hanya lecet dan tak ada kerusakan lainnya. Tak lupa, Sari mengucap terima kasih saat para bapak berpamitan pulang. Sari akhirnya mengetuk pintu rumah yang terlihat sepi. Apakah mamanya belum juga sampai? Atau mungkin ia marah dan pura-pura tak mendengar? Mak, Mak. Berulang kali Sari memanggil, tapi tak jua ada sahutan. Timbul rasa khawatir pada diri Sari. Ia lantas berkeliling mencari celah untuk bisa masuk. Ia ingat kalau mamanya yang membawa kunci rumah. Beruntung, pintu belakang rupanya lupa terkunci dan Sari bergegas masuk. Mak, Mak. Sari terus memanggil mamanya tapi tak ada sedikit pun jawaban. Matanya tiba-tiba menangkap sekelebat bayangan putih masuk ke dalam kamar. Dengan langkah terseok, Sari mempercepat langkah ke arah kamar mamanya. Dan ketika membuka pintu, Mama. Semenjak Sulis menemukan daging yang mirip jari bayi itu di sisa gulai tempo hari, Sulis jadi enggan memesan gulai daging yang dijual Bu Parni. Meskipun saat ini Bu Parni tak lagi berkeliling, gulai dagingnya yang tersohor enak lagi banyak. Kental, gurih, pedas dan manis jadi satu, membuat pelanggan rela mengantri. Banyak dari mereka yang sengaja tak masak demi untuk menyantap gulai daging 10 ribuan. Dalam pikiran emak-emak sekitar, gulai daging Bu Parni adalah sebuah solusi untuk bisa menghemat anggaran belanja. Karena dengan uang 10 ribu, sekeluarga bisa makan. Modal 20 ribu untuk 2 kali makan. Sangat menghemat jika dibandingkan dengan membeli lauk pauk dan sayur serta bumbu. Juga minyak goreng yang jika diakumulasikan bisa habis 50 hingga 70 ribu untuk 2 kali makan. Sangat jauh berbeda kan? Makanya mereka rela mengantri. Gulai daging Bu Parni yang kadang dibuat hingga sedandang besar habis dalam waktu 2 jam saja. Telah datang, pasti kehabisan. Sulis menatap dari jendela rumah. Ia bukan iri, tapi menaruh curiga karena Bu Parni sering pergi jika malam tiba. Mengendap-ngendap di antara remangnya malam, membawa karung dan juga parang panjang. Saat itu, tak sengaja ia melihat Bu Parni keluar hampir tengah malam. Jujur, Sulis merasa takut padanya. Apalagi ia sempat melihat karung penuh noda darah yang teronggok di belakang rumah Bu Parni. Sampai saat ini, ia selalu bertanya, bekas apakah itu? Jangan-jangan itu daging bayi yang hilang di kuburan tempo hari. Ih, Sulis bergidik ngeri. Ia beranggapan seperti itu karena saat kehilangan mayat bayi bertepatan dengan Bu Parni masak daging dan jari itu serupa jari bayi. Namun Sulis tak pernah mengungkapkannya pada orang lain. Ia amat takut jika sampai Bu Parni tahu dan mengakibatkan dirinya lah yang akan jadi korban berikutnya. Masih terngiang sorot mata Bu Parni kala ia ketahuan mengintip di belakang rumah dan kepo dengan kehidupan wanita tengah baya itu.
sangat menakutkan dan penuh misteri. Ia kapok menatap diam-diam Bu Parni yang berjalan di tengah malam sambil membawa parang saja rasanya jantung sudah mau copot. Apalagi malam itu, Bu Parni sempat berhenti dan memperhatikan rumahnya sembari tersenyum, yang bagi Sulis nampak amat sangat menakutkan. Sejak malam itu, Sulis jarang keluar rumah. Pikirannya yang ketakutan membuatnya enggan walau hanya sekedar nongkrong dengan emak-emak seperti biasa. Menjemur pakaian pun ia lakukan di dalam rumah. Sebisa mungkin ia menghindari bertemu Bu Parni. Beruntung, Bu Parni tak pernah datang meminta bantuan apapun termasuk meminta nasi bekas lagi. Bu Parni baginya seperti sosok monster yang kapan saja bisa mengancam nyawanya. Masih terbayang nikmatnya daging gulai yang memang memanjakan lidah. Tapi kemudian rasa mual melanda saat ingat benda seperti jari tangan. Sulis hanya bisa mengurung diri di dalam rumah beserta anak semata wayangnya. Ia ingin segera pindah, tak ingin hidup berdekatan dengan psikopat dan seorang kanibal. Meskipun tak ada bukti yang ia dapati dan hanya pikiran buruk yang merajai, tetap saja Sulis merasa takut dan tak ingin tinggal berlama-lama di sini. Ia tak dapat membayangkan jika suatu saat Bu Parni datang dan menjadikannya daging gulai atau anaknya. Suara pisau yang beradu dengan talenan membuat Tono kecil terbangun. Kaki kecilnya hendak melangkah ke dapur, tapi sebuah tangan menahannya. "Kak, Tono mau ketemu ibu," ucapnya memelas. "Jangan dek, ntar ibu marah," tahan Tina kakaknya. "Tono haus kak." Tina tampak ragu dan tampak berpikir, tapi tak lama ia kemudian mengangguk. "Tunggu ya dek, kakak ambilin," janji Tina. Gadis kecil berambut panjang itu akhirnya turun dari ranjangnya dan melangkah pelan menuju dapur. Suara pisau terdengar lantang. Rasa ragu mulai melingkupi jiwa kecilnya. Apalagi saat bau anyir begitu kuat menusuk indera penciumannya. Tina mengetuk pelan pintu yang jadi penghalang antara dapur dan ruangan tengah. Takut ibunya marah. Karena pesan ibu, saat ia di dapur, tak ada seorang pun boleh masuk. Bentak ibu dari dalam. Tina bu," jawabnya dengan suara bergetar. "Mau apa? Ingat pesan ibu, jangan masuk dapur sebelum ibu selesai masak." Tina bergeming. Saat itu suara azan subuh sedang berkumandang dengan merdu. "Bu, adik Tono mau minum," lirinya. Ia sekarang takut pada ibu. Ibu semenjak jualan daging menjadi sangat misterius dan suka marah-marah. "Bentar, ibu ambil." Tina menunggu dengan rasa khawatir. Saat pintu terbuka, mata kecilnya menangkap pemandangan yang mengerikan. Darah dari daging begitu banyak dan ditampung di baskom. Sedang daging cincang kecil-kecil di baskom yang berbeda. Ia sempat melihat usus di lantai dan sisa darah. Pakaian ibunya penuh bercak darah. Meski ibunya membuka pintu hanya sedikit, tapi Tina bisa melihat jelas apa yang diperbuat ibunya. Seketika perutnya mual. Apalagi saat anyir darah menyeruak begitu menusuk hidungnya. Tina menutup hidungnya dan menerima air yang diberikan ibunya. "Nih,
Dah lanjut tidur, ibu mau masak. Besok ibu belikan jajan yang banyak. Tapi jangan bicara sama siapa-siapa apa yang ibu lakukan di dapur. Janji? Kalau tidak... Iya bu, iya bu. Tina segera berbalik dan melangkah cepat menuju kamarnya. Jantungnya berdetak kian cepat. Sungguh pemandangan yang sangat menakutkan. Apalagi saat itu ia melihat kepala yang teronggok dalam panci besar dengan mata yang melotot. Parni hanya menghela nafas pelan. Ia tahu perbuatannya ini salah. Namun mau bagaimana? Sambil kembali duduk di bangku kecil dan kembali memotong daging. Hentakan-hentakan pisau yang membuat jantungnya berpacu kian cepat. Bulir bening jatuh begitu saja. Maafkan aku Tuhan. Lirih Parni disela isakan dan sesak yang tak terkira. Sejak semalam, Sari susah untuk memejamkan mata. Rasa khawatir begitu membuncah karena mamanya tak kunjung pulang. Pagi ini, Diman kakak tuanya bersama Dewi iparnya sudah ada di rumah. Mereka sengaja datang pagi-pagi sekali setelah mendapat telepon dari Sari bahwa mama mereka tak pulang dan susah dicari. Ini semua salah kamu, Sar. Gimana ceritanya mama bisa pulang sendiri? Diman menatap adiknya tajam. Sari menunduk takut. Iya kak, tapi kakak kan tahu gimana sikap mama sama Mbak Parni. Kasar dan tak manusiawi. Ucapnya membela diri. Mbak kira wajar mama begitu benci dengan Parni? Harusnya ia bisa bawa diri lah, bekerja kek, jualan kek. Bukan malah minta-minta dan malas. Dewi ikut menyela. Mbak Dewi kan tahu Mbak Parni itu anaknya banyak. Mana bisa ditinggal kerja lama-lama. Mana Bang Gito kan sakit. Sari masih membela Parni, meski sebenarnya ia menaruh curiga pada Parni. Ah, jangan lebay. Hari gini kalau mau manja-manja, kapan mau maju? Jangan ngarep sama orang deh. Dewi menarik kursi di sampingnya dan duduk dengan menopang salah satu kakinya. Contoh Mbak nih, punya anak juga tapi tetap bekerja. Lagian Parni gak tua-tua amat kok. Masih bisa lah cari kerja yang lebih layak daripada mulung sampah. Kali ini ucapan Dewi benar-benar membuat ngilu hati Sari. Bagaimana jika suatu saat Parni mendengar langsung ucapan iparnya itu, dan Dewi jadi bahan baku dari gulai dagingnya yang kini sedang diminati warga sekitar. Mbak Dewi gak takut kalau omongannya kedengaran dengan Mbak Parni. Ucap Sari terbata. Dewi mengernyitkan dahinya. Salah satu alisnya terangkat. Heran. Tak lama terdengar kekehan darinya. Kok malah ketawa Mbak? Tanya Sari. Diman suaminya pun tak kalah heran. Apa yang mau ditakutkan dari seorang Parni ha? Untuk makan saja dia susah, gak guna. Celanya. Hus mah, jangan gitu, gak baik. Kita kesini kan mau cari mama, bukan mau menghina Parni. Diman menampi ucapan Dewi dengan lembut. Halah pa, mama ini bukan gak tahu ya. Papa sering mampir ke rumah Parni dan memberi sembako serta uang jajan untuk anak-anaknya, kan? Kenapa papa bohongi mama? Diman terdiam. Otaknya bekerja keras. Dari mana istrinya itu tahu? Sudah, nanti kalian bisa lanjutin pertengkarannya. Sekarang kita cari mama dulu. Dari semalam tak pulang. Apa kita lapor polisi saja? Sari tiba-tiba menyela. Belum 2 kali 24 jam, pasti susah. Karena mak baru hilang tadi malam. Apa semua keluarga sudah ditelepon? Tanya Diman. Sudah bang, semua bilang gak tahu. Apa jangan-jangan yang tadi malam itu... Sari bergidik ngeri seraya mengusap tengkuknya. Apa sih dek? Ngomong itu yang jelas.
jangan setengah-setengah. Tadi malam, tanpa sengaja Sari lihat sekelebatan bayangan putih lewat. Persis seperti emak. Apa mama mungkin sudah meninggal, Bang? Mata Sari berkaca-kaca. Diman terperanjat. Ia lalu berdiri dan menarik tangan Sari. Kita ke rumah Gito sekarang, kita cari mama di sana, ajak Diman. Tapi Sari menyentak tangannya. Tubuh gadis itu seketika gemetar. Masih teringat jelas sosok Parni yang membawa karung besar dengan lelehan darah dan parang panjang. Wajah Parni dengan lototan waspada seperti hendak memangsa. Sari tak ingin berurusan dengan iparnya itu. Bisa jadi itu emak. Dan kalau ia tersinggung, tentulah Sari yang jadi korban berikutnya. Aku tak mau ke rumah Parni. Aku takut, tolak Sari. Takut kenapa? Dia itu lemah, mana bisa nyakitin orang, ejek Dewi. Dia tak selemah yang Mbak pikirkan. Karena apa, ha? Ngomong jangan setengah-setengah, omel Dewi. Sari menghela nafas dalam. Ia berusaha mengumpulkan keberanian untuk bisa mengungkap isi hatinya. Bisa jadi emak dibunuh Mbak Parni. Soalnya sebelum mama hilang, ia bertengkar hebat dengan Parni. Hah? Jangan buat berita bohong, Sari. Parni itu wanita baik. Ia tak mungkin tega menyakiti emak. Kilat amarah begitu jelas di mata Diman. Aku tak bohong, Bang. Tak lama emak keluar dari rumah, Mbak Parni juga keluar, bawa karung dan parang panjang. Aku menyaksikan sendiri bagaimana ia pulang dengan membawa karung yang mengeluarkan darah dengan susah payah. Dia seperti psikopat, Bang. Psikopat? Halo para pendengar, kisah gulai daging ibu ini masih panjang ya. Nantikan terus kisah-kisah selanjutnya. Jika para pendengar suka dengan kisah ini, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silahkan kirimkan ceritanya ke email suwarna.lokaya@gmail.com. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Suwarna Lokaya. Bye.